masukan dulu dan fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh materi pada kesempatan siang hari ini. Itu ya, Anda semuanya ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak, segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Kuswati, yang kami hormati Ibu Fitri Wahyu Lestari, yang alhamdulillah beliau bisa tergabung pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Enggak. Cek, cek. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kuswati dan Ibu Dr. Fitri Wahyu Lestari. Kedua-duanya tokoh kita. Bu Wahyu Lestari pernah membersamai kami waktu itu tanggal 12 Februari ya Bu ya, tahun 2021 bersama anak-anak kami. Kemudian atas nama sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada kedua ilmuwan kita, ilmuwan muda begitu maksudnya ya. Di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua, hari ini membersamai kami keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dalam acara telekonferensi
yang kita harapkan nanti bisa memberikan support kepada anak-anak kami agar menjadi pelajar yang berprestasi dan juga pelajar yang berkarakter. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak Ibu Guru maupun Tendik yang sebagai pelaksana kegiatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif dan juga inisiasi dari Bapak Ibu semuanya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian kepada anak-anakku semua yang sekarang sudah berkumpul di ruang telekonferensi, ini bedanya dengan waktu pandemi kemarin Pak Dr. Tuswadi dan Bu Fitri. Kalau kemarin anak-anak berasal atau tinggal atau mengikuti dari rumah masing-masing. Tetapi karena sekarang ini mulai tahun pelajaran baru, sekolah itu sudah mulai offline semua, maka kita fungsikan kembali ruang telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini untuk mengumpulkan anak-anak dari kelas 10, kemudian kelas 11, dan juga kelas 12. Ini perwakilan. Nanti harapan kami anak-anak yang sekarang ikut pada kegiatan kali ini bisa mengimbaskan apa yang mereka dapatkan hari ini kepada teman-teman di kelasnya. Jadi sifatnya ini perwakilan dari pelajar SMA Muha yang jumlahnya 776. Ini perwakilannya ada di sini. Nanti harapannya Ananda semuanya bisa mengimbaskan ya kepada teman-temanmu apa yang menjadi inti dari acara pada pagi siang hari ini. Kemudian kepada anak-anakku, bagi kelas 10 barangkali baru sekarang ya, itu ikut kegiatan ini. Ini kegiatan kita ini sudah berlangsung lama, kita menghadirkan narasumber dari berbagai penjuru dunia. Ya. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia. Dengan fasilitas telekonferensi ini kita bisa melalang buana untuk mencari ilmu, mencari narasumber dengan leluasa begitu. Sehingga harapannya nanti Ananda dengan berkumpul di ruangan ini nanti punya pengalaman yang banyak. Sehingga saya harapkan nanti ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari yang disampaikan narasumber, silakan Ananda bisa menanyakan dan menanggapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir kepada Pak Dr. Tuswadi, Bu Fitri Wahyu Lestari, andekan dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada beberapa kekurangan, kami sangat mohon masukannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya juga agar kami di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta terus bisa meningkatkan kualitas kami sebagai Muhammadiyah Talent School. Kita memberikan fasilitas pada anak-anak agar mereka talenta-talenta yang dimiliki itu berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Barangkali itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tak terdengar lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini.
memasuki acara berikutnya, yaitu sharing session ataupun diskusi dalam acara telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bertajuk Ilmuwan Muda Gustu SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Tuswadi. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang pada Bapak Dr. Tuswadi selaku narasumber kita di hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Witri ya, yang kali ini berkesempatan untuk bergabung bersama dengan kami walaupun diselenggarakan secara virtual. Dan alhamdulillah di sini siswa SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bisa mengikuti acara ini dalam satu ruangan, di ruangan telekonferensi, dan insya Allah nanti sangat kita harapkan ilmunya dari Bapak Dr. Tuswadi. Baik, sebelum kami lanjutkan untuk acara sharing session, terlebih dahulu saya akan membacakan profil ataupun CV dari narasumber kita, yaitu dari Bapak Dr. Tuswadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bapak Dr. Tuswadi itu merupakan rektor dari Politeknik Banjarnegara di tahun 2018 hingga sekarang. Dan sebelum menjadi rektor, Bapak Tuswadi ini menjadi guru di SMA Negeri 1 Sigaloh Banjarnegara. Adapun di sini banyak sekali experience ataupun pengalaman yang sudah dicapai oleh narasumber kita ya. Di antaranya di sini Bapak Tuswadi pernah menjadi Presiden Persatuan Pelajar Indonesia PPI di Komisariat Hiroshima, Jepang. Kemudian beliau juga menjadi Wakil Presiden Komunitas Muslim Indonesia, kita sebut KMI di Hiroshima. Dan juga beliau ini merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau kita singkat sebagai ALMI ya, tulisannya ALMI seperti itu. Dan juga beliau ini pernah meraih beasiswa dari Kementerian Pendidikan Jepang sebagai mahasiswa teacher training di IC Jepang. Luar biasa sekali. Nanti kami harapkan ilmunya dari Bapak Dr. Tuswadi sekaligus pencerahan bagi kita semuanya untuk bagaimana sih menjadi ilmuwan muda yang berprestasi dan juga bertalenta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti itu. Ini saya sebagai moderator akan menghantarkan acara ini dan akan membagi pada sesi kali ini menjadi 2 termin ya. Termin yang pertama nanti adalah pemaparan materi dari Bapak Dr. Tuswadi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Tuswadi untuk memaparkan materinya. Waktunya nanti sampai jam 11.15, nggih. Monggo Bapak, nggih. Terima kasih Mas Is, mohon izin share screen. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah terlihat dengan jelas, Pak. Oke, J. Ya. Ya. Wajahku di mana, Mas Andrea? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Pak Purwo, Pak Slamet Purwo. Kemudian yang kami hormati segenap guru, staf karyawan, dan peserta didik di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
Yang kami muliakan Dr. Witri ya, sesama anggota ALBI, dan hari ini kami harus bersyukur kepada Allah bahwa melalui sistem daring ya, hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, untuk saling ya nasihat menasihati dalam kebaikan dan takwa demi kemajuan kita sebagai umat muslim untuk menjadikan Indonesia menjadi negeri yang lebih baik ya dari sebelumnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya. Terima kasih Pak Slamet Purwo atas waktu yang diberikan kepada kami, dan pesan kami semoga nanti rekaman ya dari pembicaraan ini bisa di YouTube-kan ya di channel YouTube SMA Muhammadiyah ataupun medsos yang lain, sehingga anak-anak nanti yang 700 itu bisa mengena ya apa yang sudah bisa kami tularkan. Mohon izin anak-anak yang ada di teleconference room, hari ini kita akan berdiskusi bersama gimana sih cara menjadi pelajar yang berkarakter sekaligus berprestasi ya. Nah, saya Dr. Tuswadi ya, mohon izin bahwa di awal tahun pelajaran saya selalu sibuk ya untuk terjun ke sekolah-sekolah baik secara luring maupun secara daring ya. Jadi kemarin Dr. Tus terundang oleh SMA Negeri 1 Wanadadi dan SMK Taman Siswa Banjarnegara untuk mengisi ya kelas inspirasi ilmuwan, di mana saya di sini tugasnya memang pemantik ya semangat anak-anak Indonesia supaya berani bercita-cita ya. Kemudian saya juga ke SMP Negeri 2 Bawang, masih di Kabupaten Banjarnegara. Waktu itu tepatnya di halaman ya, anak-anak masih menggunakan masker. Di sini saya juga berbagi ya semangat bagaimana cara menjadi pelajar yang hebat ya. Kemudian di MTS Negeri 4 Banjarnegara juga sama. Jadi Dr. Tus sentuh baik sekolah negeri, swasta maupun madrasah. Ya, saya tidak akan pandang bulu. Semua sekolah harus saya jelajahi untuk berbagi inspirasi. Kemudian kegiatan yang baru-baru, kemarin Dr. Tus baru pulang dari Jakarta, terundang oleh Kedutaan Besar Belanda ya. Di sini Dr. Tus bisa berjumpa, berdiskusi dengan para ilmuwan di ALBI bersama Menteri Pendidikan Belanda. Jadi ini beberapa gambar di mana kami sangat dekat banget ya, tanpa sekat ya dengan seorang Menteri Pendidikan, dia juga seorang ilmuwan ya dari Belanda, dan kami banyak berdiskusi gimana cara mempererat kerjasama pendidikan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda ya. Kemudian hari ini selama 1 jam kurang lebih ada 3 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Adik-adik, tolong ya, ketika kita berjumpa dengan orang, kita harus kenal dulu supaya kalau ditanya orang tidak menyebarkan hoax gitu ya. Oke, ini fakta saya. Dr. Tus memang guru yang unik sedunia kayaknya ya. Dulu masuk faktanya Google. Di sini ada kalimat keren, bukan sembarang guru. Seorang guru di daerah Sigalung, Jawa Tengah ini termasuk sebagai jajaran ilmuwan budaya Indonesia. Memang sampai saat ini Bu Wahyu sudah paham betul bahwa dari 62 anggota ALBI, satu-satunya yang bukan dosen, bukan peneliti di kampus itu ya Pak Tus gitu. Karena Pak Tus memang aslinya seorang pegawai negeri sipil berlatar belakang guru seperti itu ya. Dan ini beberapa anggota ALBI yang dulu jumlahnya itu 50 dan tahun ini sudah berjumlah 62. Dan ALMI sendiri didirikan tidak main-main adik-adik, kita didirikan dengan keputusan Presiden ya Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 ya. Dan Dr. Tus sudah berkeluarga.
Alhamdulillah saya dengan Dr. Wiji Astuti sama-sama sebagai guru bahasa Inggris juga di sekolah sudah dikaruniai putri ya 4 ya, yang salah satunya yang pertama Ayu itu lulusan sekolah Jepang ya, tahun ini lagi berikhtiar untuk masuk ke UGM atau ke Unpad kalau nggak salah. Mohon didoain oleh anak-anak di SMA Muhammadiyah Yogyakarta supaya lulus begitu ya. Nah, kemudian ini beberapa gambar waktu Dr. Tus mewisuda mahasiswa Politeknik Banjarnegara, dan ini Bu Wiji, Dr. Wiji, beliau seorang guru bahasa Inggris juga. Kemudian inilah perjalanan pendidikan Dr. Tus di Jepang ya. Jadi di Jepang Dr. Tus itu menghabiskan waktu hampir separuh karir Dr. Tus sebagai pegawai negeri sipil, yaitu selama 8,5 tahun. 1,5 tahun Dr. Tus mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang untuk menjalani teacher training di Nagoya University of Education dan Aichi University of Education. Kemudian pulang 1 semester ke Indonesia, balik lagi hijrah ke Hiroshima untuk menempuh S2, S3 sampai postdoc ini ya. Kemudian ini gambar Pak Tus waktu wisuda teacher training ya, satu-satunya guru di dunia yang waktu itu terkirim ke kampus Aichi. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu dari Asia, dari Eropa itu banyak ya guru-guru yang terkirim. Tapi saya nggak tahu kenapa tahun 2008 sampai 2009 hanya Dr. Tus seorang gitu. Jadi sangat istimewa. Ini waktu Dr. Tus wisuda S2, wisuda S3, dan sebagai ilmuwan Dr. Tus juga sudah menulis dan menerbitkan buku yang notabene bestseller. Ada novel Petualangan Ayu Chan yang Dr. Tus tulis di Jepang, ada novel Masa Kecilku di Jepang juga, tapi jadi juara nasional, dan Dr. Tus diundang ke Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Indonesia waktu itu di Jakarta. Kemudian Inspirasi Keluarga Pembelajar ini yang masuk hitam putih waktu itu, bukan guru biasa, kumpulan karya ilmiah populer Dr. Tus sebagai guru. Kemudian Berguru, ini kisah Dr. Tus waktu menjalani teacher training. Dan yang terakhir The Journey of Macadamia, ini adalah sejarah kacang asli Australia yang kami rawat ya, asli dari Australia, kemudian kita sapih di Politeknik, dan alhamdulillah sekarang menjadi viral ya di Indonesia. Nah, kenapa Dr. Tus pinter menulis ya? Ternyata kalau kita ingin, mohon maaf, fokus belajarnya, kusuk di rumah, adik-adik tolonglah kamar, kemudian meja belajar kalian harus dirapikan ya, harus rapi baik yang cowok maupun cewek. Ya, terbukti Dr. Tus meskipun rumahnya tidak mewah, ruang kerjanya sederhana tapi bersih, ya bisa untuk belajar dan berkarya. Nah, sebagai seorang ilmuwan seperti Dr. Witri juga ya, hasil-hasil riset Dr. Tus seputar ilmu kebencanaan tentunya terpublikasikan di jurnal internasional ya, pakai bahasa Inggris tentunya ya. Kemudian beberapa prestasi Dr. Tus ini yang saya tulis 8 saja ya. Kemudian ada juga 6 lainnya tadi sudah disebut oleh Pak Is, dan ini adalah foto Dr. Tus waktu mohon maaf, kami di ALMI itu gurunya banyak. Salah satunya Profesor Dr. Emil Salim ya. Beliau adalah bapak bangsa kita ya, karena beliau jadi menterinya Pak Harto lama banget ya, jadi menteri Bappenas, menteri lingkungan hidup. Pokoknya beliau itu paling lama jadi menteri karena beliau itu orang yang jujur, pinter, ya pokoknya jauh lah dari hal-hal yang jelek. Dan beliau alhamdulillah sampai hari ini masih diberi usia yang panjang dan bisa mendidik kami ilmuwan-ilmuwan muda di ALMI. Ini Profesor Dr. Emil Salim. Ini waktu Dr. Tus terkirim ke Jepang melayani, mewakili Indonesia di The Japan Foundation Summer Institute. Ini adalah para ilmuwan dari Eropa dan Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dan Dr. Tus pakai baju koko. Keren kan? Saya kan mohon maaf peneliti muslim, jadi juga harus berani dong ya menunjukkan bahwa oh itu Dr. Tus kok pakai bajunya unik sekali. Saya jelasin dong, this is a special clothes ya for muslim begitu. Ini kemudian ini waktu Dr. Tus dipanggil oleh IP ya yang didirikan oleh Profesor B.J. Habibie, waktu itu Dr. Tus masih di Jepang ya. Ini 40 ilmuwan muda dipanggil ya. Pak Tus ada di belakang itu, di sampingnya Prof. Arif kalau nggak salah.
Kemudian ini waktu Dr. Tus jadi penerima beasiswa S3 ya dari Yahata Cultural Foundation. Ini waktu dengan anak-anak S2 dari Cina. Adik tolong ya, Cina itu punya kelebihan ya. Orang-orangnya itu pantang menyerah. Ulet gitu ya, sehingga bisa kita contoh dong, kita belajar tidak hanya dari Muslim aja, dari seluruh dunia ya. Orang Cina itu berada di mana-mana, termasuk di Indonesia ya. Kalau nanti kita tidak waspada, ayo nanti gimana negara kita? Maka kita harus meniru ya semangat orang-orang Cina dalam menuntut ilmu. Ini. Kemudian ini waktu Dr. Tus terkirim ya ke IGES, Institute for Global Environmental Strategies di Kanagawa, Jepang. Jadi Dr. Tus dulu internship selama 2 bulan, dan saya dibimbing oleh profesor dari Inggris, dari Amerika, dan dari Jepang. Ini puncaknya Dr. Tus terundang oleh Trans 7, nanti di YouTube-nya ada, ketik aja hitam putih Dr. Tus ya. Nah, kenapa ya Pak Tus guru desa? Tapi kok bisa seperti itu? Yang pertama, Dr. Tus punya prinsip hidup. Kita sebagai anak Indonesia, hidup sekali harus punya prinsip adik-adik. Termasuk kalian ya, anak-anak terbaik dari SMA MUHI 2 Yogyakarta. Kalau prinsip hidup saya, hidup sekali harus berprestasi. Nek orang berprestasi, mending koit aja lah, mending meninggal aja, ya kan? Jadi tolong harus kita pastikan bahwa kita harus berprestasi. Prestasinya gimana Dr. Tus? Ya disesuaikan dong dengan kemampuan kita, tingkat rumah misalnya. Di rumah kami itu anak yang paling rajin tahajudnya. Itu sebuah prestasi, Dek. Ya, jangan dikira rajin sholat tahajud itu bukan prestasi ya. Ini. Kemudian rahasia yang pertama kenapa Pak Tus sampai hari ini dikenal menjadi guru yang sangat unik, I really love my mother so much. Orang yang paling aku cintai di dunia ini adalah ibu saya. Sampai beliau wafat, saya rawat dengan sebaik-baiknya. Karena doa ibu itu menjadi senjata ya kehidupan kita yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan sembrono ya sama ibu ya adik-adik ya. Apalagi kalian itu adalah generasi Muslim Muhammadiyah Yogyakarta ya. Kemudian rahasia yang kedua adalah sejak SD saya bercita-cita menjadi seorang guru. Dek, tolong ya, bercita-cita tidak boleh mendadak. Sudah kelas 1, 2, 3 SMA, cita-cita apa? Nantilah saya masih bingung. Nggak boleh. Cita-cita harus sedini mungkin. Coba kalau kalian itu cita-cita sejak SD, pasti kelas 10 di SMA 2 Muhammadiyah sudah berprestasi banyak ya. Jadi Dr. Tus itu waktu ditanya, halo Tuswadi, kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi guru yang bagus, guru yang berprestasi. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Ini. Kemudian rahasia yang ketiga, adik-adik, saya tidak ingin sedetik pun menyimpan rasa iri, rasa dengki, hasad kepada sesama. Ya, saya nggak mau jiwa Pak Tus itu kotor ya, karena orang yang jiwanya kotor itu doanya itu sulit dikabulkan oleh Allah. Orang yang suka iri dengki itu, mohon maaf ya, sulit ya untuk mendapatkan rezeki yang barokah. Mungkin rezekinya banyak, tapi dia itu iri, dengki, hasad, ya rezekinya nggak barokah, ya hanya untuk mengobati, hanya untuk sakit dan sebagainya. Jadi tolong ya Dek, belajar untuk menjadi anak dari tingkat keluarga, jangan suka iri ke adik kakak, jangan suka dengki ke teman-teman di kelas, jangan suka hasad pada guru, pokoknya jadi anak yang soleh lah dan solehah ya. Nah, sekarang bagian yang paling pokok ya. Tolong dicatat di otak, jangan dicatat di buku. Percuma kalau dicatat di buku, tapi di otak nggak dicatat. Gimana sih Pak Tus? Caranya menjadi pelajar yang berprestasi sekaligus berkarakter. Karena dua kata kunci ini, berprestasi, berkarakter, pasti nanti sukses hidupnya. Izin Tuhan. Yuk kita lihat. Pak Tus apa berprestasi? Ya iyalah. Guru itu nggak boleh jarkoni, menyuruh anak berprestasi, ternyata gurunya goblok, nggak boleh ya. Jadi di sini Pak Tus itu komit, Pak Tus itu fair. Waktu SD Pak Tus peraih NEM tertinggi, ada 3 SD di desa Pak Tus yang paling tinggi. Kemudian di SMP Pak Tus naik kelas 2, masuk kelas unggulan. Jadi dulu di tahun 1988
itu anak-anak yang otaknya encer-encer dikumpulin jadi satu kelas, namanya eksekutif kelas lah ya, dan Dr. Tus masuk ke situ. Kemudian di SMA, Pak Tus pernah mengikuti lomba karya ilmiah remaja tingkat nasional dan bahagianya mendapatkan sertifikat ditandatangani oleh Profesor Dr. Fuad Hasan. Keren banget ya. Kemudian di KIP Semarang, dari ribuan mahasiswa baru, Pak Tus terpanggil oleh Rektor Profesor Dr. Retmono. Peserta terbaik pendaftaran P4 tahun 1993 adalah Tuswadi. Wow, bahagia banget waktu itu ya. Ini. Kemudian dari hal-hal yang sudah Pak Tus sampaikan tadi, adik-adik, setidaknya ada 10 langkah yang bisa kalian terapkan dengan penuh keuletan, penuh kesabaran, supaya sukses dalam studi dan kelak dalam karir ya. Oke, kita lihat yang pertama. Dek, ayo dengerin adik-adik, nggak boleh cerita sendiri. Bulat dan luruskan niat bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta hanya untuk mengharap ridho ilahi. Tidak ada yang lain kecuali mengharap ridho ilahi. Caranya gimana? Setiap pagi kamu bilang kepada Tuhan, ya Allah, aku berangkat sekolah ke SMA Muhi 2, niatnya lillahi ta'ala. Amin. Nanti setan, iblis akan lari semuanya. Tidak berani mengganggu orang yang sudah berniat dengan asma Allah. Ya, niati bersekolah itu untuk apa sih, Dek? 1, untuk mendapatkan ilmu, keterampilan, dan juga mengasah karakter. Nggak cuma pinter, nanti guru-guru kalian akan mendidik kalian menjadi generasi yang soleh dan soleha. Ya. Yang kedua, menjadi insan yang berilmu dan terampil atau skillful, menapaki hidup yang bermanfaat. Besok kan Anda atau kalian jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat, kan harus punya ilmu dong, harus terampil kan. Yang ketiga, mau bersusah-susah untuk berubah. Sekarang malas, nanti rajin. Rajin jadi lebih rajin. Kemarin nggak pinter, sekarang jadi pinter. Ya, pokoknya belajar di SMA Muhi itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan besok harus lebih bagus daripada hari ini. Itu yang pertama. Ya, tolong Dek, anak-anak Muhammadiyah itu generasi harapan bangsa. Ya, Dokter tuh sendiri sangat bangga bersentuhan dengan SDM Muhammadiyah. Ya, karena sampai hari ini Muhammadiyah itu tampil terdepan, ya, tidak pernah mengemis-ngemis ke pemerintah, ya, semuanya serba mandiri, ya. Jadi tolong ya, Dek, ya, sebagai anak-anak SMA Muhi 2 Muhammadiyah, tampillah penuh percaya diri sebagai siswa. Caranya gimana? 1, kebersihan daripada iman, berpenampilan yang bersih dong, yang rapi dong, dan wangi. Tadi aku lihat seragam kalian itu bagus, itu warnanya hijau gimana gitu ya, itu keren banget ya. Kemudian disiplin hadir dan pulang sekolah. Alhamdulillah mendalik anak-anak SMA Muhi 2 kok telatan ya, nggak boleh, harus disiplin. 15 menit sebelum KBM sudah ada di sekolah ya. Kemudian jaga stamina tubuh dan otak. Ya, olahraga di sekolah atau mungkin ekstrakurikuler, kemudian otaknya juga dijaga, jangan kemasukan asap rokok, jangan kemasukan tar, jangan kemasukan minuman keras, pokoknya hal-hal yang dilarang agama jangan sampai masuk ke tubuh kita. Jaga pergaulan juga, Dek. Tolong generasi Muhammadiyah jangan mau bercampur dengan generasi-generasi sampah yang berkeliaran di jalan-jalan ya, tolong. Jaga juga sopan santun ya. Tolong, ini kata kunci supaya kita menjadi peserta didik yang percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah niatnya lurus, yang kedua, tolong Dokter Tus tidak akan memaksa kalian untuk pinter semuanya. Nanti otaknya meledak ya, nggak boleh ya. Guru itu nggak boleh memaksakan harus pinter fisika, harus pinter kimia, harus pinter bahasa Inggris. Tidak perlu pinter semuanya. Tolong, kata kunci yang kedua, maksimalkan kecintaan dan kebiasaan kalian dalam satu mapel yang mengarah ke cita-citamu. Cita-citaku yang jadi duta besar, berarti bahasa Inggris aku yang harus 10 dong nilainya. Matematika cukup 7, IPA cukup 7,5. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan 5 nilainya, ya. Karena apa? Dokter Tus dulu, mohon maaf ya, Dek, di SMP dan di SMA itu sukanya bahasa Inggris. Karena apa?
dokter tuh ingin jadi diplomat atau minimal guru bahasa Inggris gitu ya. Dan mohon maaf untuk fisika, kimia, matematika, aduh dokter tuh semalu nilainya 5 di rapot ya. Ini. Kemudian yang ketiga ya, selalu belajar secara adil. Paktus memang bodoh di matematika, tapi ya tetap mengikuti pelajaran dengan baik, nggak pernah sembrono, nggak pernah mencaci maki guru matematika. Misalnya bilang begini, oh gurunya ngomongnya cepet banget, sudah pelajarannya sulit, saya nilainya 5. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Ya Allah, matematika kok sulit banget ya. Ya mungkin takdirku lah, yang penting aku nggak sembrono pada guru matematika. 5 ya sudah silakan. Yang penting aku bahasa Inggrisnya 10 seperti itu ya. Selalu belajar secara adil untuk semua mapel agar meraih nilai rapor dan ujian akhir dengan optimal. Jadi sesulit apapun mapel, semenyebalkan apapun gurunya, jangan pernah menyerah ya Dek, atau membenci guru ya, nggak boleh ya. Tetap ikuti pelajaran dengan baik ya, Paktus, kimia, matematika 5 ya. Tapi tetap hormat pada guru. Jadi waktu guru matematikanya ketemu Paktus, waktu Paktus dipanggil kepala sekolah di SMA 1 Banjar jadi guru tanpa mengirimkan surat lamaran, "Hah, Tuswati, kamu sudah lulus?" "Ya sudah Pak, saya kan jurusannya bukan matematika. Matematika saya kan dikasih 5 oleh Bapak." Aku kayak gitu. "Saya bahasa Inggris Pak," gitu. Alhamdulillah Bapak gurunya hormat. "Oh iya ya, kamu pinter bahasa Inggris, dulu anak buahnya Bu Mami ya," seperti itu ya. Kemudian untuk menjaga stamina belajarnya kan harus adil. Matematika dipelajari, kimia dipelajari, bahasa Arab dipelajari. Tolong jaga kebersihan, kesucian, dan keindahan tempat tinggalmu. Setan akan berkumpul di rumah kita kalau rumahnya itu kotor. Tidak harus mewah ya, yang penting bersih ya. Tolong tempat tidur dan ruang belajar kalian usahakan terang benderang, jangan remang-remang, nanti kita malas belajar ya. Kemudian yang kedua, meja belajar juga harus tertata rapi ya, di kamar atau mungkin di ruang tengah. Hadirkan buku-buku pengasah otak. Kalau nggak punya buku, pinjam di perpustakaan. Boleh meminjam selama 3 tahun, nanti lulus baru dikembalikan, boleh. Susun dan laksanakan jadwal harian, jam ini harus ngapain, jam itu harus ngapain, itu harus terstruktur dengan bagus ya. Kemudian gunakan waktu yang senggang untuk hobi dan kembangkan bakat seperti itu ya. Kalau bisa buatlah kelompok belajar. Kemudian manajemen waktu penting ya. Paktus sudah mengatur waktu dengan bagus ya, dari pagi sampai malam itu seperti apa ya. Terus waktu belajar untuk kalian yang bagus ya setelah sholat maghrib, setelah ngaji, baca buku, ngerjain PR, kemudian sholat isya, ngerjain PR, belajar lagi, mungkin dengerin musik atau mungkin lihat YouTube, baru tidur gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kalau ingin masuk perguruan tinggi negeri dan nilai rapot kalian tidak bagus, bolehlah ikut bimbel ya, seperti Dr. Tus dulu ikut bimbel di Jogja, akhirnya masuk perguruan tinggi negeri di Semarang ya. Silakan nanti pilihlah ya jurusan yang bagus, jurusan yang sesuai dengan minat kalian, besok mau jadi apa, sehingga tidak tersesat ya di jalan yang salah ya. Kemudian kalau nanti sudah kuliah, Dek, tolong kuliah dengan penuh kesungguhan ya, karena kuliah itu mahal, orang tua butuh uang untuk membiayai ya. Tolong atur waktu, jadi mahasiswa yang keren, ibadahnya bagus, belajarnya rajin, organisasinya aktif, sering ikut lomba, wow keren banget ya. Sholat 5 waktu dijaga, baca Quran rutin, insya Allah nanti kamu jadi mahasiswa yang berprestasi ya. Kemudian gimana Dr. Tus, aku setelah SMA MUHI 2 terus kerja, ya nggak apa-apa ya. Tamatan SMA juga bisa keren jadi entrepreneur. Kalau yang mau langsung kerja gimana? Ya mulai sekarang. Olahlah keterampilan hidup kalian ya, digital digital IT gitu ya, atau mungkin apalah, pokoknya keterampilan yang bisa membuat kamu punya nilai lebih sehingga nanti kamu direkrut oleh perusahaan yang akan mempekerjakan kamu menjadi orang yang punya karir yang bagus gitu ya. Kemudian kalau nanti kalian hidup di rantau, Dek, baik mahasiswa maupun kerja, harus berhemat. Jaga diri dengan takwa, jaga pergaulan, komunikasi dengan orang tua dijaga ya, dan jangan lupa berdoa supaya Allah selalu menjaga kelancaran rezeki dan kesehatan keluarga kalian ya. Yang ketujuh ya, kalau sudah selesai atau akan selesai kuliah gimana?
Harus dong kayak Dr. Tus, setelah lulus langsung diterima jadi pegawai negeri sipil. Belajar dong, ya supaya nanti bisa bekerja di institusi yang bonafit atau mungkin lanjut S2. Pak Tus dulu S1 jadi kerja dulu, baru kemudian dapat S2 gitu ya. Ya nanti kalau sudah sarjana boleh langsung kerja, tapi lanjut S2 S3 juga keren. Pulang-pulang dari Jepang S3 boleh dong, ya kan? Jadi tolong kuasai bahasa asing nggak dek ya. Dan nanti kalau pacaran, tolong jodohnya harus yang soleh, solehah, pinter, ya, subur gitu ya, sehingga nanti anak-anak kita juga soleh dan solehah. Ya. Yang kedelapan, jaga etos selama menjalani karir. Tolong besok saya punya pesan, jangan jadi orang ABS asal bapak senang, ya. Ingin jadi dekan harus ikut sana sini, ingin jadi rektor harus depak sana sini, no way. Kita harus profesional dan menjaga kejujuran ya. Ini. Kemudian silakan tempel cita-cita kalian atau preferensimu di masa depan di meja belajar sebagai pengingat ya. Kemudian yang ke-9, tolong kembangkan bakat untuk hidup. Memang Pak Tus punya bakat, punya dong. Bakat dokter itu menulis. Dokter itu setiap bulan itu harus kirim naskah yang jadi uang ya untuk ke koran, untuk ke majalah. Kan keren itu ya, kerja dari rumah uangnya banyak ya. Jadi tolong kamu hobinya atau bakatnya main bola, oh besok dipanggil PSSI, dipanggil ke Jepang kayak si Arhan itu ya. Itu keren banget. Tolong disibak ya, bakat kamu apa, dilatih ya bersama sekolah ya. Kemudian selama di sekolah tolong dek kelas 10, 11, 12 silakan ikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat. Tolong sekolah jangan pelit-pelit untuk memfasilitasi anak-anak ikut lomba di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kalau nanti anak-anak dapat lomba yang valid, lomba yang keren, lapor dong ke guru BK atau ke wali kelas supaya ikut ya. Kemudian bisa juga dong berkarya bersama-sama untuk dijadikan buku gitu ya. Yang terakhir, waktu 5 menit lagi selesai. Doa adalah senjata. Tolong selain mendoakan untuk diri sendiri sehabis sholat maghrib, sehabis sholat 5 waktu, ya doakan juga orang tua ya, supaya orang tua itu imannya, Islamnya selalu terjaga, jangan sampai ada yang murtad, ada yang syirik ya. Kemudian kesehatan juga untuk Bapak Ibu kita, kecukupan, juga mendoakan Republik Indonesia. Jadi seperti itu deh ya. Sebagai penutup, nasihat emas Dr. Tus begini. Jadi anak milenial harus betah di rumah. Jangan suka ngelayap, nanti digondol setan. Ya, jaga sholat 5 waktu dan kebiasaan baca Quran. Kerjakan tugas-tugas sekolah dengan kualitas terbaik, jangan kualitas ecek-ecek. Ya, boleh dikerjakan secara berkelompok. Ikuti mungkin webinar gratis dari rumah ya. Kalau hari Sabtu Minggu kan libur. Bantu orang tua ngepel kayak nyuci kayak, ya atau belanja kayak. Kemudian pinjam buku dari perpus atau perusda dibaca, atau mungkin kamu bisa berkarya ya di masa senggang, melukis kayak, menulis puisi, menulis fiksi, membuat kue yang perempuan dan sebagainya ya. Nah, sekarang kalau adik-adik ingin terkoneksi dengan Dr. Tus, bisa di-follow Facebooknya. Dr. Tus itu statusnya sangat inspiring setiap hari ya. Facebooknya itu Tuswadi Banjarnegara. Untuk email tus5800@yahoo.com. Untuk Instagramnya Dr. Tuswadi atau Rumah Pintar Dr. Tus ya. Nanti kita bisa terhubung ya. Oke, nah sekarang saya juga akan membutuhkan komitmen dari SMA MUHI 2 supaya saya punya legacy, punya tinggalan ya. Saya ingin seluruh siswa kelas 10, 11, 12 yang pintar menulis, memang harus pintar menulis, bisalah ya, setiap siswa minimal menulis 1, 2, atau 3 puisi bebas. Puisi tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang sekolah, tentang pendidikan, tentang Indonesia, tentang alam, silahkan. Kumpulkan via email dong, wedok ke ketua kelas. Nanti ketua kelas akan mengcompile semuanya, kemudian disetor ke Dr. Tus, nanti Dr. Tus akan menugaskan tim yang bagus untuk mengedit, untuk mengklarifikasi ini bajakan apa bukan, nanti aku kembalikan ke sekolah untuk dikirimkan ke penerbit yang nasional. Nanti bisa jadi buku, wow keren banget ya, karya kalian akan berubah menjelma menjadi sebuah karya, nanti bisa nongkrong ya di perpustakaan seluruh Indonesia. Ini ajakan saya ya, deadline-nya kapan Dr. Tus? Ya 5 Agustus lah, 2 minggu cukup lah ya. Nanti diterbitkan September Oktober. Perkara mau diperbanyak untuk seluruh siswa, nanti pihak sekolah yang akan koordinasi dengan komite sekolah.
sehingga nanti orang tua bisa membeli buku satu untuk kalian semuanya. Nah, itu kan buku kalian sendiri, sebelum dibaca orang lain harus kita baca dulu dong, ini ya. Jadi seperti itu, nanti bisa judulnya Pandemi Berpuisi, Antologi Goresan Pena SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta misalnya, ya. Seperti itu adik-adik yang bisa aku sampaikan. Nanti seluruh materi bisa adik-adik rekam kembali ya, baik slide-nya maupun videonya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Is selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya adik-adik. Dan sebelum tanya jawab dimulai, saya sudahi dulu. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Kuswadi yang telah memaparkan materinya, sekaligus memberikan inspirasi, kemudian motivasi bagi kita semuanya, khususnya di sini siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Luar biasa sekali yang sudah disampaikan dari Pak Dr. Tus ya. Mudah-mudahan menginspirasi buat kita semuanya. Yang bisa saya garis bawah tadi bahwasanya kita harus tetap berprestasi karena hidup hanya sekali. Itu nanti mungkin bisa dijadikan sebagai quotes hari ini ya. Pasang status di Instagram ataupun di WhatsApp kayak gitu kan, inspirasi sekali. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kami persilahkan kepada Ananda, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang tergabung dari kelas 10, 11, dan 12. Jika ingin bertanya, kami persilahkan, monggo mungkin memperkenalkan diri dulu, nama dari kelas berapa, kemudian pertanyaannya apa. Monggo. Mungkin mikrofonnya bisa diberikan kepada siswa ini yang mau bertanya. Ya, monggo. Ini masih... Ayo, jangan malu-malu adik-adik. Siapa yang berani pasti jadi orang sukses, ya. Silakan bertanya apa saja. Ya, mumpung kita masih bersama dengan di belakang. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelas 11 IPS 3. Bapak, di sini saya ingin bertanya. Kami kan sekarang sekolahnya udah mulai full day. Nah, itu kalau misalnya nanti kami dapat banyak tugas dan cara mengatasinya biar nggak jenuh tuh gimana saat pulang sekolah nanti untuk mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa dari Mbak Tia ya, tadi dari kelas 11 IPS 3. Nah, ini agak jenuh Pak, ini karena kan pelajarannya sampai sore, kemudian banyak tugas, kayak gitu. Gimana nih tipsnya dari Pak Tus? Monggo, kami persilahkan. Iya, terima kasih adik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebagai bentuk apresiasi Dr. Tus, adik dapat buku bestseller 1 eksemplar. Nanti saya kirim via pos. Tepuk tangan. Iya, oke. Gimana ya cara mengantisipasi keterbatasan waktu dan mood ketika kita itu terlalu sibuk mengerjakan tugas. Kadang-kadang guru-guru kita tidak berperi kemanusiaan ya Dek ya. Tugasnya banyak banget gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama, memang kita perlu menjaga stamina dulu ya. Tolong jaga kesehatan dengan cara cukup mengasup air putih. Air putih baik itu yang hangat ataupun yang bukan dingin ya, yang biasa itu tolong setiap hari minimal 8 gelas itu harus kita asup ya. Ini bisa menjamin stamina kita. Nah, ketika stamina kita sudah bagus, mood kita harus kita tingkatkan dengan cara kolaboratif. Jangan mengerjakan tugas sendiri.
saya termasuk orang yang merekomendasikan anak-anak ketika mengerjakan tugas dari sekolah itu bareng-bareng. Ya, berpikir bareng, bukan maksudnya yang satu kerja, yang satu nurun, bukan, tapi berpikir bersama sehingga tolong ciptakan kelompok belajar. Ya mungkin paling banyak 5 orang lah ya, supaya sebuah kepala itu berpikir gitu ya, sehingga kita tidak sendiri. Ya, soal apapun itu bisa kita kerjakan dengan bagus, dengan sempurna ya. Jadi jangan sampai guru melarang anak-anak mengerjakan tugas dengan cara berubah suara atau bekerja sama. Itu. Kemudian atur waktu. Ya, kalau memang sekarang sudah sibuk, ikuti ekstra yang penting-penting saja ya. Jangan terpengaruh teman. Loh, kamu kan temanku, aku ikut apa sepak bola. Loh, aku nggak pinter sepak bola, ngapain aku ikut gitu. Jadi tolong jangan membebani ya teman dekatmu gitu ya. Yang satu ikut bola, yang satu ikut apa itu tinju misalnya, ya silakan sendiri-sendiri gitu. Jangan apa-apa bareng. Kalau nggak bareng terus tukaran gitu ya, nggak boleh. Nanti bisa dijaga. Jadi tolong jaga stamina. Kemudian yang kedua, perkuat dengan kerjasama dengan teman dalam suka dan duka, mengerjakannya mau di sekolah, mau di rumah, monggo. Yang penting kalian itu sukses bersama. Ya, nanti kalau ulangan baru pikir sendiri-sendiri, nggak boleh saling mencontek. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih adik. Jangan lupa nanti Pak Arifin aku diingatkan untuk mengirimkan buku buat anak-anak yang bertanya via pos. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Kuswadi ya, yang telah memberikan tadi jawabannya yang sangat luar biasa ya. Ini ada 4 poin tadi yang sudah disampaikan sama Pak Tus. Jaga kesehatan dan stamina. Kemudian jangan lupa ya nanti minum air putih dan juga meningkatkan mood secara kolaboratif. Kalau ada tugas berarti kita harus menyelesaikannya bisa bekerja sama dengan teman. Nanti kalau pas ujian baru sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Kemudian atur waktunya supaya nanti kalian bisa membagi waktu dengan baik, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu biar tidak overload gitu. Kata anak-anak zaman sekarang seperti itu Pak. Oke, selamat ya Mbak Tia ya, yang nanti bukunya akan dikirimkan dari Pak Tus melalui pos, insya Allah nanti akan kami berikan kepada Mbak Tia dari kelas 11 IPS 3. Berikutnya di sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, dari sisi yang paling depan, ya. Kan ke Pak. Pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Floderista Prabandari dari kelas 11 IPA 1. Saya mau tanya, bagaimana caranya mengatur waktu? Sedangkan pulang udah jam 4, terus pasti itu kan badannya udah capek, udah males mau ngapa-ngapain. Jadi gimana caranya biar saya bisa produktif? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi namanya Mbak Auriska ya? Aura Floderista. Aura, panggilannya? Aura. Aura ya, Aura dari kelas 11 IPA 1. Nah ini pertanyaannya cara mengatur waktu. Nah mungkin ada tipsnya dari Pak Tus gimana sih caranya mengatur waktu? Oke. Aura ya. Aura, kira-kira sibuk mana ya Aura dengan Dr. Tus yang terhormat? Kayaknya lebih sibuk Dr. Tus deh. Dr. Tus itu dari subuh ya sampai asar itu kerja ya. Kemudian apa yang saya lakukan ketika tiba di rumah? Begitu tiba di rumah ya, Pak Tus itu menyapu rumah loh Dek ya. Menyapu rumah kan berkeringat. Kemudian minum air putih. Setelah keringatnya itu hilang, Pak Tus mikir, saya mau mandi pakai air biasa atau pakai air hangat. Kalau kondisi udaranya sangat dingin, Pak Tus merebus air. Kemudian airnya diberi garam dikit. Lalu air hangatnya saya gunakan untuk mandi.
Setelah mandi pasti fresh, kemudian Dr. Tus membuka buku ya, membuka buku yang kemarin belum selesai Pak Tus baca, lalu buka buku. Kalau Mbak Aura hobinya nonton TV, ya silakan habis mandi nonton TV sambil ngembil begitu ya. Baru nanti habis maghrib, sholat maghrib toh, ngaji toh, baru rutinitas mengerjakan PR atau belajar atau apapun. Saya yakin asar ke atas Bapak Ibumu pasti tidak akan menyuruh kamu untuk melakukan hal-hal yang berat ya. Jadi istirahat ya, waktu istirahat, waktu sela sebelum kamu sibuk ke belajar malam. Namanya jam besi, jam belajar siswa di rumah. Pukul 6:30 petang sampai pukul 9 malam ya. Jadi sekali lagi cara mengusir kepala saja adalah aku sudah nggak berkeringat kan? Oh, kalau sudah nggak berkeringat langsung mandi ya. Mandi pasti fresh. Kemudian kamu bisa melakukan banyak hal. Layar-layar nonton TV kek, cerita kek dengan Bapak Ibu kek ya, sehingga nanti dilanjut dengan belajar ya. Tolong jangan terbiasa mandi ketika tubuh kita masih berkeringat. Karena suhu luar dan suhu dalam tubuh kita perlu penyesuaian ya. Kalau nanti kita lagi berkeringat mandi, nanti kita bisa kejang-kejang ya, nggak boleh karena perbedaan suhu yang kontras bisa memicu ya terjadinya situasi di dalam tubuh yang tidak sehat. Begitu ya Dek ya, Aura ya. Oke, dapat buku juga. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tus dan juga Mbak Aura ya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi nanti setelah ini bisa dicoba ya. Nanti setelah dari sekolah mungkin bisa healing terlebih dahulu. Entah itu healingnya kalau misalnya punya hobi melihara ikan ya nanti ngasih makan ikannya. Atau misalnya nanti punya hobi melihara burung ya berarti nanti ngasih makan burungnya. Biar nanti kita refresh dulu. Kondisikan badan kita ataupun tubuh kita menjadi rileks terlebih dahulu baru kita memulai untuk belajar. Insya Allah nanti tips dari Pak Tus ini bisa kita Termute itu Pak Arifin. Suaranya nggak terdengar Pak Arifin. J, suaranya nggak cek terdengar. cek. Oke, sampun. Ya, oke. Oke. Jadi nama dulu, kemudian di kelas. Ini Mas Didia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saya nggak bisa mendengar pertanyaannya. Yes, Iya, suara saya? iya bisa. Iya, Oke. silakan. Duh, nggak terdengar lagi ya. Apa maju anaknya terlalu jauh?
Please, ya. Oh, nggih. Mungkin pertanyaannya bisa diulang oleh Pak Arief. Oke, baik. Oke. Iya. Pertanyaan dari Mbak Amelita kelas 12 IPS 4 ya. Oke, saya bacakan ya. Bagaimana cara semangat belajar untuk masuk ke universitas sedangkan kami di kelas 12 masih bingung untuk menentukan jurusannya, gitu ya. Oke. Pak Arief bisa mendengar suara saya? Oke. Oke, Dek. Kalian dalam usia remaja, ya, kondisinya masih labil, masih bingungan, masih kadang-kadang lebih gitu ya. Salah satu cara terbaik adalah segera berkonsultasi ke guru BK. Konsultasi ke guru BK, kemudian nanti guru BK akan menelisik ya, sebetulnya kamu itu cocoknya di mana, disesuaikan dengan mungkin nilai rapot yang paling bagus, mapelnya apa gitu ya. Sehingga nanti kamu akan mendapatkan guidance, akan mendapatkan petunjuk dari orang yang lebih dewasa untuk menentukan mau di jurusan apa nanti adik akan kuliah begitu ya. Karena guru BK itu sudah punya ilmu ya, gimana cara mengarahkan anak didik supaya bisa menentukan ya karir atau mungkin program studi yang akan dipelajari di universitas atau di kampus ya. Jadi tolong jangan sungkan adik-adik yang masih bingung, masih bimbang untuk segera konsultasi ke guru BK. Kalau ke guru BK takut ya ke wali kelas bolehlah ya. Jadi itu manfaatkan hubungan baik dengan guru BK atau guru wali kelas untuk konsultasi ya. Untuk konsultasi seputar jurusan atau program studi yang akan adik-adik ambil. Seperti itu jawaban dari saya. Iya, Pak. Baik, Apakah mendengar suara kami? Bisa. Oke. Bisa nggih? Cukup jelas ya. Iya, Pak. Sekitar Pak. Tadi Pak Arief, anak-anak bisa mendengar jawaban saya? Bisa, Pak.
Oke, J. Bisa. Jawaban dari Pak Tus cukup jelas. Baik, terima kasih dari penjelasan Pak Tus tadi. Mungkin langsung bisa kita tangkap ya. Jadi nanti bisa untuk selanjutnya kita berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru BK seperti itu. Nah, ini suara saya terdengar nggak Pak? J, Cukup jelas Pak Arif. Oke. Oh, oke. Ya, ini tadi ganti mikrofon gitu. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi, nggih. Kami berikan kesempatan satu lagi. Monggo Oke, dari yang paling belakang di sisi sebelah sini. Ya, silahkan Pak. Ya, itu Mas Yang Yudian. bertanya kok akhwat semua ya. Ikhwannya mana ini suaranya? Ikhwannya kok nggak ada ya? Lagi-lagi dulu ya. Habis ini kamu, Perempuan semua yang bertanya ini. Ini ada Pak, ada Ahwat Sate nih. Oke. Mungkin silakan Oke, disebutkan namanya dan juga dari kelas mana Mas. Monggo silahkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Raffi Gajendra dari kelas 10 IPA 3. Saya mau nanya Pak, menurut Bapak relasi atau pertemanan itu penting nggak sih Pak? Oke. Terima kasih Mas Rendra pertanyaannya. Raffi. Mas Raffi. Iya. Dari Mas Rafli ya. Oke. Ini kaitannya dengan relasi Pak. Untuk membangun. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Gitu. Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia menjadi dua kutub ya. Satu sebagai makhluk pribadi ya. Yang kedua sebagai makhluk sosial. Ya kan? Nah, karena kita itu secara naluri, secara sunatullah itu menjadi makhluk sosial, maka yang namanya menjaga hubungan atau relasi atau persahabatan atau silaturahmi itu menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan kita dalam hidup ini ya. Seperti waktu Pak Tus di SD, di SMP, di SMA pasti punya teman baik ya. Waktu di SMP Pak Tus punya teman baik namanya Mas Arif. Arif itu pinter, kalau dia ranking 1, saya ranking 2. Kalau saya ranking 1, dia ranking 2. Selalu bersaing, tapi bersahabat. Nah, karena kami itu pandai menjaga relasi, setelah kami itu berpisah, ya dia jadi guru, saya jadi guru, ternyata suatu hari Arif datang ke rumah Pak Tus. Pak Tus, tolong dong aku diajari bahasa Inggris, aku ingin ke Jepang, ingin mengikuti program penataran guru ke Jepang, pakai beasiswa dari pemerintah Jepang. Oke, saya bantu Rif, silakan setiap petang kamu datang ke sini, saya ajari cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tes berbahasa Inggris. Akhirnya Arif pun saya ajari bahasa Inggris, karena dia guru SMK di teknik ya. Tapi apa yang terjadi, Dek? Gara-gara Arif itu belajar dengan baik di rumah Pak Tus yang guru bahasa Inggris jadi terinspirasi. Lah wong yang guru teknik aja berani tes ke Jepang, masa yang guru bahasa Inggris okang-okang di rumah? Ya enggak lah. Alhamdulillah Pak Tus jadi ikut tes seleksi bersama Mas Arif, bersama istri Pak Tus juga. Dilalah yang lulus malah Pak Tus Wadi. Ya, nah karena Dr. Tus itu merasa berhutang budi dengan Mas Arif sebagai perantara Pak Tus bisa ke Jepang, lalu Pak Tus berikhtiar supaya Pak Arif itu bisa ke luar negeri. Akhirnya Dr. Tus punya relasi yang sangat bagus di Kementerian Pendidikan di pusat, lalu ada seleksi guru-guru. Alhamdulillah setelah ikhtiar ya belajar keras, Pak Arif bisa terkirim ke Perancis dengan program dari Kemendikbud. Itu fungsi relasi untuk kesuksesan kita dengan cara-cara yang mulia. Bukan nepotisme ya, Dek ya. Tapi tetap kita kerja keras, ikhtiar, begitu. Jadi kamu itu sekarang putuskan siapa sih sahabat yang
dalam suka dan duka itu mau berbagi. Iya toh? Nanti ketika dia kurang apa, kamu bantu. Kalau kamu kurang apa, dia bantu. Gitu loh maksudnya ya. Jadi tolong jaga pergaulan. Teman boleh banyak. Semuanya kan teman kita. Kalau sahabat cukup satu aja kali. Ya kan? Seperti itu. Terima kasih Dek Rafli. Baik, terima kasih Pak Tus. Jadi pembangunan relasi dan juga pertemanan itu menjadi satu kunci yang sangat penting untuk mendukung studi kita dan juga mendukung karir kita. Jadi Mas Raffi ya, setelah ini nanti mungkin bisa lah cari teman yang sekiranya bisa memotivasi dan untuk bekerja sama dalam mendorong kita berkarir dan juga studi lebih baik lagi. Di sini masih ada satu lagi pertanyaan, penanya terakhir, monggo Mbak, kami persilahkan. Iya, disebutkan namanya dulu sama dari kelas mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini, saya dari kelas 10 IPA 1. Saya ingin bertanya kepada Bapak, gimana sih tips-tips agar bisa percaya diri dalam public speaking di hadapan banyak orang? Terima kasih, Pak. Iya. Oke, tips untuk lebih bisa percaya diri untuk public speaking ini Pak Tus. Monggo. Terima kasih Dede, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita sebagai generasi milenial itu jangan lada-lede gitu ya, jangan minder gitu ya. Apalagi kita tuh umat Muslim. Umat Muslim itu diciptakan oleh Allah menjadi sebaik-baik makhluk ya, yang bahagia di sini, di dunia dan juga di akhirat. Gimana caranya supaya pede ya Pak Tus ya? Begini caranya. Dulu waktu Pak Tus kuliah S1 ya, waktu di SMA kan bahasa Inggris Pak Tus paling pinter di kelas. Tapi begitu di IKIP Semarang, Pak Tus nggak bisa ngomong. Pak Tus itu kayak orang bisu. Ya karena Pak Tus itu pinternya di grammar, tata bahasa ya. Akhirnya ada seorang dosen yang sangat inspirasi dari Australia. Terus Wadi, are you a girl or a boy? Hah, masa aku ditanyain, terus Wadi kamu itu sebetulnya cewek atau cowok gitu? Loh, kenapa why gitu? Kenapa kamu sebagai cowok itu diam, minder, nggak berani ngomong gitu ya? Kamu harus speak up gitu. Kamu harus bisa ngomong. Iya, tapi aku nggak bisa. Aku takut salah begini-begini. Akhirnya dia bilang, "Oke, you can practice your English with me." Kamu bisa berlatih bahasa Inggris dengan aku. Silakan kamu ke rumahku dengan teman-temanmu itu. Akhirnya setiap sore aku dilatih oleh londo-londo dari Australia itu. Akhirnya Pak Tus jadi pede, saking pedenya sampai hari ini paling cerewet. Mau di depan Pak Jokowi, di depan Pak Luhut, di depan semua orang, tetap percaya diri. Yang penting kita itu punya maksud yang baik ya, punya niat yang baik ya untuk menyampaikan sesuatu ya. Jadi Pak Tus itu sering menghadap bupati, sering menghadap pejabat, tapi ya tetap percaya diri karena kalau nggak percaya diri gimana kita bisa menyampaikan pesan kan? Nah terus latihannya gimana? Pak Tus waktu SMA latihannya sering ngedumel sendiri di depan cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, aku kok koyo stres ya? Oh berarti aku senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berlatih sendiri di kamar. Jadi seperti orang gendeng, sehingga ibuku itu bilang, terus kamu lagi ngapain sih? Aku lagi belajar pidato supaya saya lebih percaya diri kalau ngomong di depan orang. Oh kirain lagi ngomong sendiri gitu ya. Jadi berlatih di rumah. Kalau bisa saling berlatih dengan teman. Kalau bisa, tolong di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ikuti ekstrakurikuler public speaking, ya, both in English or in bahasa Indonesia. Ini penting, Pak Slamet Purwo. Tolong dipikirkan ada ekstrakurikuler public speaking baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu penting untuk mendukung kepercayaan anak-anak sehingga bisa tampil di panggung-panggung nasional maupun internasional. Berlatih ya, Dek ya. Berlatih dan berlatih. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tus yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita pengen bisa untuk menguasai public speaking dengan baik, yaitu dengan cara berlatih. Practice makes us perfect. Seperti itu ya. Jadi nanti mungkin habis ini Mbak Nura ini bolehlah dipasang gitu di kamarnya cermin yang gede. Terus nanti bisa latihan di depan cermin gitu ya Pak Tus ya.
Oke, Iya. teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sesi sharing session ataupun diskusi kita bersama dengan Pak Dr. Tuswadi yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah memaparkan, memberikan motivasi dan juga pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya sesi kali ini kita semuanya mendapatkan manfaat khususnya bagi putra-putri kita yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk menjadi pejuang yang lebih gigih lagi dalam meraih sebuah kesuksesan di masa yang akan datang dan menjadi kader Muhammadiyah yang tangguh, berbudi pekerti luhur di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya waktu kembalikan kepada Pak Ismanto, tapi sebelumnya saya Arifin Nur Himawan sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya dalam membawakan acara ini, memimpin diskusi ini terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Nanti jangan lupa foto bersama untuk arsip. J. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku semuanya yang sangat Pak banggakan. Alhamdulillah serangkaian acara telekonferensi pada kesempatan siang hari ini telah berakhir. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Tuswadi dan Ibu Fitri Wahyu ya yang sudah tergabung dalam acara telekonferensi pada kesempatan siang hari ini. Anak-anak yang kami banggakan, tetap ikuti acara telekonferensi setiap bulannya. Insya Allah kami, mungkin anak-anak yang kelas 10 ini masih awam ya dengan telekonferensi, tapi insya Allah dengan adanya acara telekonferensi ini akan memberikan ruang untuk anak-anak semuanya mendapatkan ilmu baru, wawasan baru dari narasumber-narasumber yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri dengan ilmu-ilmu yang tentunya belum pernah kita ketahui, dan diharapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tuswadi tadi bisa memberikan efek untuk anak-anak semuanya ke depan untuk berpikir lebih maju lagi dan meraih cita-cita yang tinggi. Mungkin bisa mengikuti jejak beliau kuliah sampai ke Jepang gitu ya Pak ya. Begitu, baik anak-anak semuanya, kami dari pembawa acara, mohon maaf apabila selama membawakan acara masih banyak kekurangan, dan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih dan tetap semangat. Perlu Anda ketahui bahwa ilmu itu dicari, tidak ditunggu. Maka jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Terima kasih. Marilah kita akhiri telekonferensi pada siang hari ini dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arif, mohon izin saya screenshot. Apakah lainnya bisa muncul di kamera on untuk saya foto? Bentar Bapak, kami upayakan untuk bisa muncul. Kameranya? Kameranya di hadapan ke anak-anak. Nah, gitu. Yang itu Pak Ismanto muncul. Pak Is bisa atau Bu Lia, Mbak Fitri, Bu Swasti itu. Bu Swasti. Ya. Sebentar. Oke, sudah muncul ya Pak Arifin ya. Nggak apa-apa, yang ada aja. Mohon izin saya screenshot. 1, 2, 3. Sebentar, saya cek. Word doc. Saya ambil lagi, Bapak Ibu. Iya, biar lengkap, Pak. Biar lengkap. Zoom full screen. 1, 2. Bisa Bapak di screen? Alhamdulillah sudah terambil dengan sangat bagus.
sekali lagi Pak Slamet Purwo, Pak Terima Arif, kasih. kemudian Bapak Is ya, Pak Is ya, kemudian Bulia Bapak. juga, dan anak-anak, terima kasih saya haturkan. Semoga ketika Pak Tus besok ada acara ke Jogja, nanti Pak Tus usahakan mampir. Mungkin saya perlu matur ke Pak Slamet Purwo bahwa jejaring Dr. Tus di Jepang itu sangat banyak. Kalau mau memanggil ya SMA Jepang untuk kolaborasi via telekonferensi ya, tukar budaya atau tukar pengalaman atau apapun itu, nanti juga bisa Dr. Tus jembatani seperti itu. Seperti di sekolah. Terima kasih sekali Pak Dr. Tus. Pak Tur Sembah Suwun, selamat melanjutkan tugas dengan penuh kesabaran. Dan untuk anak-anakku sekalian, tolong kalau yang baik disebarkan ke teman-teman ya, kita amalkan bareng-bareng ya. Kalau yang mohon maaf tidak bagus, disimpan aja, dibuang aja. Seperti itu, Matur Sembah Suwun. Sami-sami. Insya Allah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta akan makin maju, jaya, dan sejahtera. Amin. Amin. Monggo ndherekaken kasugengan Pak Tus ya. Nggih, matur nuwun Pak Purwo. Nggih, monggo, nggih, monggo. Dadah semuanya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tus. Sabi-sabi Mbak Fitri, Di foto ulang Pak Tus ini. Iya, Mbak Fitri tadi belum berfoto ya. Bisa saya foto sekali lagi ya, Mbak? Di foto ulang. Pak Ismanto belum ada itu. Oke. Ya, saya hitung. Oke, monggo Bu Lia atau Bapak guru yang lain. Sampun. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Iya. Saya cek sebentar. Oke, sudah terpotret dengan baik. Matur sembah suwun Bapak Ibu guru dan siswa sekalian, mohon pamit persiapan sholat duhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Mbak Fitri. Pak Tus, Pak selamat. Assalamualaikum. Salam. Mohon izin lift nggih.